Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama kami aturkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara atau kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama antara ATRI dan juga UMAHA beserta dengan BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi MPD selaku Presiden ATRI dan Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mastuki HS MAG selaku PLT Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia beserta staf dan jajarannya yang telah hadir. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Eri Sarimana selaku Sekjen ATRI, yang terhormat Bapak Profesor Supari Muslim selaku Ketua Bidang Kerjasama ATRI Pusat. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor, Ibu Dekan, dosen, dan segenap sivitas akademika yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian kegiatan pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, kemudian kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, Mars ATRI dan juga Mars UMAHA, sambutan dari kedua belah pihak, acara inti yaitu penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama. Kemudian ada pemotongan kue sebagai wujud rasa syukur kita secara simbolis begitu. Dan kemudian kita tutup acara. Baiklah, demi efektivitas waktu yang ada, maka marilah kita buka acara penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yai Dhofirul Yahya. Kepada Bapak Yai Dhofirul Yahya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihatil wasabil mathani an taftah lana bikulli khair wa an tatafaddala 'alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ulatina wa ahlina ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddin bi kulli khair wa muhti kulli khair rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir muradatina ya Allah min muradati dini wa dunya wal akhirah waqdi hawaijana wa hawaijam ya Allah min hawaijid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma qdi hawaijana wa hawaijam min hawaijid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma zayyinna wa iyyam bil ilm wal amal wa akrimna wa iyyam bit taqwa wal hilm wa khfatna wa iyyam min al amrad wal asqam wal bala wal waba wal corona wa zalazil ma dhahara wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih Bapak Dr. Yahya yang sudah memandu doa pada pembukaan pada hari ini. Selanjutnya, menginjak pada acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya
dilanjutkan dengan Mas Adri dan Umahan. Bapak Operator mohon dibantu. Mas Adri. Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri, tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di buana raya. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Terima kasih. Menginjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan opening speech atau sambutan dari Bapak Rektor atau Presiden Adri yang ada. Kepada Bapak
Dr. Ahmad Fathurrahdi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH Kementerian Agama, Bapak Dr. Mas Tuki AS, para Bapak Ibu Kepala Pusat BPJPH, yang terhormat para pimpinan yang ada di BPJH, termasuk para pimpinan yang ada di universitas di lingkungan Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia atau ADRI, ADRI, yang hadir hari ini dari Jambi, dari Cirebon, dari beberapa yang saya lihat. Pada yang terhormat Profesor Dr. Supari Muslim selaku Ketua Bidang Kerjasama ADRI dengan berbagai negara, dengan berbagai sektor dan bidang. Kepada yang terhormat Direktur Pasca Sarjana UMAHA, Ibu Dr. Nuning Nurnadewi, dan kepada teman-teman, para dosen, Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Rusyono dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif, UMAHA, dan para peserta dalam rangka penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama antara BPJPH dengan ADRI dan UMAHA. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah kita sudah berbagai kegiatan, kesempatan membahas, membicarakan tentang halal mulai tahun 2016, di mana beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Ma'ruf Amin, hadir di UMAHA untuk membahas bagaimana proses peraturan perundang-undangan terkait dengan halal, produk halal, itu bisa diimplementasikan di Indonesia. Dan alhamdulillah saya merasakan beberapa perkembangan yang luar biasa dari produk halal ini, di mana 3-in-1 dikembangkan, pentahelik dikembangkan, berbagai pihak juga dikembangkan untuk mendorong adanya kegiatan halal. Ini bisa menjadi mendunia, berasal dari Indonesia, dan kita sendiri juga bisa bersama-sama untuk meningkatkan gaya hidup yang baru, new normal yang baru, yaitu gaya hidup yang halal. Bapak dan Ibu sekalian, tren dunia juga sudah seperti ini, wisata halal, pariwisata halal, dan berbagai macam mall atau restoran juga sudah banyak. Bahkan pelang di traffic itu juga ada tulisan halal center, restoran halal atau halal food kalau kita ke luar negeri. Nah di Indonesia karena semuanya itu serba halal, jadi dianggap itu sesuatu yang biasa. Namun Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih kita sudah kerjasama 7 kali kegiatan, ya, dengan webinar, dan itu juga melibatkan dari aspek bukan hanya bersama-sama halal saja, tapi juga dengan Islam, ekonomi Islam, di mana kita juga mengundang dari Bank Indonesia, mengundang dari berbagai macam UMKM, kemudian juga kita juga akan melakukan semuanya sudah kita dokumentasikan, bahkan kita transkripkan. Maka kami bergembira, terutama Pak Fauzan yang dalam hal ini secara teknik mati-matian memperjuangkan
perjanjian kerjasama secara tekstual, dan dari 6 ruang lingkup yang akan kita kerjasamakan itu ada yang paling menarik buat kita adalah penyusunan dan pembuatan roadmap pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi persoalan halal ini tidak hanya orang yang ahli fikih atau ahli keilmuan, tapi juga ahli manajemen. Bagaimana manajemen dari perilaku usaha mikro dan kecil yang kita merasakan itu halal, dianggap biasa, padahal sekarang sebagaimana kita ketahui makanan atau food yang baik dan halal. Kata-kata baik itu adalah khair. Sementara bahasa Indonesia itu antara ma'ruf, antara azril, antara hasanah, kemudian khair itu bahasa Indonesia cuma baik begitu saja. Padahal kita ini punya level-level, ya. Sama dengan food kita levelnya ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu cabenya 1, level 9 itu cabenya 9 itu ya, yang pedesnya itu. Nah, sekarang ini menjadi khair ya. Kita harus punya makanan yang khair, itu adalah yang memang kalimat khair itu adalah yang berani menjadi bermutu. Jadi makanan yang bermutu bukan hanya baik saja. Halal sudah oke. Ya, yang kita kejar adalah bermutunya. Yang dimaksud bermutu adalah dapat berani bersaing dengan negara lain, dengan sekarang contohnya mie. Mie sekarang kita sudah ada di gerai-gerai makanan food dari Korea Selatan, dari Thailand dan lain sebagainya. Nah, sementara mereka juga sudah melakukan. Apakah mereka masuk Indonesia sudah masuk sebagai halal versi Majelis Ulama Indonesia atau versi BPBJ PH Indonesia, Kementerian Agama? Nah, kalau tidak, itu bisa menjadi filter bagaimana gerakan trade ya, dan jasa and service GATS, General Agreement Trade and Service, itu juga kita bisa membantu para pelaku usaha mikro dan menengah. Maka kita akan prioritaskan dari aspek ini, yaitu kita akan membuatkan roadmap pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mengapa ini juga kita prioritaskan? Karena yang lain-lainnya itu sudah bisa sambil jalan, tapi yang perlu pemikiran dan perlu ilmu, pengalaman luar negeri, dalam negeri, itu adalah membuat roadmap pendampingan proses produk halal. Mengapa? Karena ADRI terutama itu memang orang-orang punya keilmuannya, dari ilmunya. Kemudian yang kedua, ADRI juga bukan hanya para orang-orang yang ahli fikih, tapi di situ ahli bisnis, ya, ahli manajemen, baik yang mikro maupun kecil. Dan itu kita akan coba nanti dalam waktu singkat, kita akan bersama-sama membuat workshop untuk membuat roadmap pendampingan proses produk halal. Tentu saja kami berasal dari 6 kali kegiatan yang pernah kita lakukan bersama antara BPJPH dengan ADRI. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Mas Tuki. Ini kalau Pak Mas Tuki itu orangnya ganteng ya, sejak dulu sampai sekarang ganteng. Kalau saya coklat ya, coklat itu cowok keren, enak dilihat gitu ya. Jadi sama-sama Pak Mas Tuki masih muda, kalau saya pasca muda. Jadi saya tidak tua tapi saya pasca muda. Gitu. Jadi semoga gerakan nasional yang mendunia ini kita akan bersama laksanakan, dan insya Allah setelah pandemi ini kita akan roadshow lagi ke beberapa negara, terutama yang terkait dengan halal ini, karena kita punya perwakilan ADRI di Inggris, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Australia, Korea Selatan, Jepang, dan lain sebagainya, sehingga kita juga berharap ada pengakuan juga hasil halal versi BPJPH Indonesia itu juga diakui oleh negara-negara itu
berdasarkan lobby-lobby kerjasama kita. Dan sekarang lobby kita alhamdulillah tidak perlu datang, cukup dengan webinar kita bisa lakukan. Dan saya berdoa semoga kita para dosen ini, mengapa ngotot juga kita ikut MOU dengan halal, orang merasa itu kan hanya soal makanan, tidak. Ini soal percepatan guru besar juga. Ya, ini Profesor Eri Sarimana, Sekjen, selamat datang. Ya, ini beliaulah yang nanti yang akan mengeksekusi bersama DPD seluruh Indonesia, di mana sudah kita instruksikan masing-masing nanti ada Pokja atau ada semacam konsorsium di DPD bersama Pokja Provinsi Jawa, provinsi Kementerian Agama tentang halal nanti akan mengkonkretkan kegiatan-kegiatan. Dan kita juga akan secara kelembagaan akan mendirikan halal center, ya, sebagaimana nanti kita akan dibacakan bagaimana pendirian lembaga pemeriksa halal dan bagaimana itu sebagaimana perjanjian kerjasama kita. Nanti kita konkretkan dan semoga Allah SWT meridhoi langkah dan memberikan perlindungan pada kita khususnya SDM di Kementerian Agama supaya tambah sakti sehingga tidak kena COVID. Karena itu adalah musibah dan wabah yang harus kita tangani bersama. Terima kasih. Sukses untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan akan diberikan oleh yang terhormat PLT Kepala BPJPH kepada Bapak Dr. Omar Stuki. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan kami muliakan para sarjana, para akademisi yang hadir di dalam forum penandatanganan nota kesepahaman antara Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Universitas Ma'arif Hasyim Latif, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang singkatannya Pak Fatoni seringkali keblibet BP, asalkan bukan BPJS enggak apa-apa. Tapi harus ada jeda menyebut BPJPH itu. BPJPH. Jadi ada dua kata Pak Fatoni. BPJPH. Nah itu pasti enggak keblibet. Tapi kalau BPJPH, nah itu boleh juga. BPJPH jadi sekaligus gitu. Khusus saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Presiden ADRI dan sekaligus Rektor UMAHA, Pak Profesor Dr. Ahmad Fatoni Rodi MPD, yang di depan itu doa saya berkali-kali dalam sholat. Ya, karena profesornya itu harus segera muncul dan sudah sangat-sangat layak. Saya nilai sudah sangat-sangat layak menjadi profesor. Itu secara non formal, informal sudah profesor, tinggal secari keputusan saja berupa kertas itu sudah formal sebagai profesor. Agar tidak menjadi protolan pemuda Ansor gitu maksudnya. Itu profesor juga. Jadi betul-betul profesor. Nah, yang saya hormati Sekjen ADRI, Ibu Eri Sarimana,
Betul ya, Pak? Baik. Betul, Prof. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah, dan para pimpinan, baik pimpinan pusat maupun daerah, ADRI dan seluruh sivitas akademika, pimpinan UMAHA yang saya hormati, tanpa menyebut satu persatu, saya melihat ada kurang lebih 33 peserta yang hadir di dalam penandatanganan nota kesepahaman ini. Ada Profesor Supari Muslim dan lainnya, karena tidak bisa membaca, Bu Siti Nur Husna, Bu Nuning. Terus juga ada Bu Nuning juga. Terima kasih. Alhamdulillah, karena tidak bisa membaca satu persatu di layar, izinkan saya mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dalam hal ini di ruangan kami didampingi oleh Ibu Siti Aminah sebagai Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal. Juga ada Kepala Bidang Kerjasama, Bu Subandriah. Bu Subandriah ini orang lama juga berkecimpung di pendidikan Islam, khususnya lama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jadi connect lah. Dan juga sebagai akademisi, peneliti juga. Ini ada juga Pak Fauzan, kepala sekarang menjadi subkoordinator istilahnya setelah menjadi jabatan fungsional perencana analis kebijakan di BPJPH. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada kawan-kawan di BPJPH yang juga ikut melalui Zoom ini. Pertama, saya langsung ingin memberikan beberapa poin dan juga kita garis bawahi. Sebelum ditandatangani sudah ada diskusi-diskusi yang intensif antara UMAHA, ADRI, dan BPJPH agar nota kesepahaman dan sekaligus ditindaklanjuti dengan PKS, Perjanjian Kerjasama, ini bisa langsung diimplementasikan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Ahmad Fatoni Rodi, bahwa sebenarnya BPJPH dengan ADRI dan UMAHA ini sudah sejak tahun lalu berinisiasi untuk mengadakan kerjasama, namun satu dan lain hal belum bisa diimplementasikan, tapi bentuk kerjasama konkretnya sudah berjalan kaitannya dengan serangkaian acara webinar, karena ini musim pandemi yang bisa dilakukan, dan alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan lancar. Karena itu kami menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi pada seluruh pimpinan baik di UMAHA maupun di ADRI. Tampaknya ini antara UMAHA dan ADRI itu saling mendukung, di mana perkumpulan ahli dan dosen-dosen yang tersebar di Indonesia maupun beberapa cabang di luar negeri tadi sebagaimana disampaikan oleh Presiden ADRI dapat bisa dimaksimalkan. Saya ingin pertama menekankan perlu ada fokus untuk implementasi dari nota kesepahaman dan PKS ini, Pak Presiden. Saya sebut Pak Presiden saja biar lebih enak. Kapan lagi dipanggil Presiden kan? Iya. Betul. Sebelum ada konvensi Presiden. Ya. Tanpa pemilihan rakyat langsung sudah menjadi presiden, itu luar biasa itu. Pertama terkait dengan pembentukan halal center di berbagai baik di UMAHA maupun di perguruan tinggi yang menjadi asosiasi dari ADRI. Halal Center atau apapun namanya, menjadi pusat kajian halal atau nama yang sebangsanya, itu
perlu mendapatkan porsi yang spesifik untuk menjalankan semua kegiatan-kegiatan turunan yang bisa dilakukan pasca penandatanganan nota kesepahaman atau PKS ini. Halal Center itu bisa menjadi wadah yang bisa menjadi payung untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UMAHA maupun oleh ADRI, dan baik di pusat maupun di dewan-dewan pimpinan daerah. Dengan satu atau lebih halal center, apapun namanya, bisa bersifat asosiasi halal center ini, diharapkan untuk kegiatan-kegiatan baik itu pertama berkenaan dengan bagaimana penyusunan roadmap pendampingan UMK yang di salah satu poin dalam PKS ini ditekankan, itu bisa dilakukan langsung oleh halal center. Dan itu memungkinkan sekali karena kegiatan halal center itulah yang menjadi representasi dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan halal. Yang kedua, ada kegiatan sosialisasi, edukasi, literasi halal. Yang ini menjadi ranahnya juga dari halal center. Bisa dilakukan di dalam konteks perguruan tinggi, halal center ini menjadi payungnya, tetapi pelaksanaannya bisa melibatkan fakultas-fakultas, program studi atau jurusan-jurusan yang terkait. Karena untuk sosialisasi ini hemat kami perlu ada penguatan pada tema-tema atau tematik dan juga segmen-segmen sasaran. Kami terus terang nih Pak Presiden banyak mendapatkan pertanyaan dan terakhir kemarin dari anggota Dewan Komisi 8 DPR RI. Masih sedikitnya orang yang memahami tentang halal. Meskipun kami dalam 2 tahun terakhir edukasi dan atau literasi halal ini. Namun jumlah jutaan pelaku usaha saja itu tidak bisa disasar sedemikian rupa dan masih terbatas sekali orang yang mengetahui tentang apa itu jaminan produk halal dan apa itu BPJPH. Kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang secara parsial, berbagai lembaga, perguruan tinggi, kementerian dan seterusnya, masih saja segmennya ini sangat terbatas. Karena itu kami mohon betul untuk implementasi yang cepat, jangka pendek ke depan, kita bisa merumuskan, membahas tema-tema spesifik untuk edukasi literasi halal itu kepada segmen-segmen yang juga langsung, istilah segmented itu. Misalnya segmen khusus untuk pelaku usaha mikro kecil itu harus juga dengan tagline, dengan tema-tema yang spesifik. Apa yang dibutuhkan mereka? Tidak mungkin mereka diberikan pemahaman yang terlalu makro, tetapi yang hal-hal yang mikro, bagaimana prosedur pelaksanaan halal, bagaimana menjaga kehalalnya, bagaimana kalau berproduksi itu betul-betul menjaga halal itu pemisahan tempat, lokasi, dan yang sederhana, yang mudah difahami dalam konteks UMK. Karena kebutuhan mereka adalah menjamin bahwa pelaksanaan produksinya, proses produk halalnya itu betul-betul dilakukan. Jadi ini yang spesifik, tidak perlu mungkin dipahami tentang apa itu sistem jaminan halal adalah dan seterusnya dengan definisi itu terlalu ribet, lama dan tidak praktis. Nah, ini segmen yang misalnya ini sebagai misal saja untuk tadi memperkuat bagaimana sosialisasi, edukasi dan literasi halal khusus untuk UMK itu dibuat dengan tema-tema yang menarik. Bahwa halal itu penting, bahwa halal itu adalah memberikan jaminan kepada konsumen agar mereka mengkonsumsi yang halal itu bagaimana pendekatannya, misalnya pendekatan agama misalnya.
ataukah pendekatan saintifik? Kalau pendekatan saintifik juga bagaimana yang lebih mudah difahami. Tapi dengan pendekatan-pendekatan agama misalnya bahwa bahwa memproduksi yang halal itu adalah kewajiban yang sejatinya kalau itu berpahala misalnya. Hal-hal semacam ini perlu dibuat tema-tema yang spesifik agar sasaran atau segmen tadi itu bisa langsung kena. Tapi bagi akademisi misalnya soal halal tidak pada area yang praktis, tentu harus dengan argumen-argumen rasional dengan data-data yang valid dan memperkuat kenapa jaminan produk halal di Indonesia itu diperlukan. Maka misalnya tema-tema yang dikembangkan adalah penelitian-penelitian yang spesifik untuk mendukung jaminan produk halal. Apakah itu bahan ataukah misalnya ngomong traceability saja itu bagi UMK juga bingung apa itu traceability. Ketertelusuran itu kayak apa, itu ranahnya akademisi, ranahnya auditor halal, ranahnya keilmuan. Jadi ini cocok kalau dilakukan bagi akademisi dan juga mungkin nanti mahasiswa pada saat pembelajaran tentang halal. Nah, ada banyak segmen-segmen yang bisa dirancang bersama-sama dengan BJPH. Tentu Bu Aminah ini Halo. Sinyalnya tinggi sekali. Terputus Sekali dan banyak dirinci. Salah satunya adalah peran serta untuk melakukan edukasi sadar terputus namanya kita dengan kantor BPJPH untuk sementara. Nanti saya mau merespon ya apa yang disampaikan. Siap, Prof. Karena sekaligus saya menugasi beberapa pihak untuk poin-poin yang ada dalam 6 poin. Siap, nanti akan kita koordinasikan. Oke, sambil menunggu, kita akan mencoba menghubungi pihak BPJPH. Ya, sambil menunggu perlu diketahui bahwa ada lima poin di dalam perjanjian kerjasama kita. Yang pertama adalah pengembangan jaminan produk halal dengan 4 kegiatan. Yang pertama pendirian lembaga pemeriksa halal. Yang kedua adalah sosialisasi, edukasi, literasi halal. Kemudian penelitian ilmiah halal dan penyiapan SDM halal. Ini untuk pendirian lembaga pemeriksa halal, nanti terutama untuk perguruan tinggi yang bergabung dalam ADRI, nanti kita akan mohon sekjen untuk bisa bersama-sama tim yang kita bentuk SK-nya, SK tentang pendirian lembaga pemeriksa halal di seluruh perguruan tinggi yang bergabung dengan ADRI. Tadi saya sudah kontak dengan Jawa Barat supaya juga ada pendirian lembaga pemeriksa halal. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi ini nanti kita bisa dalam bentuk pengabdian masyarakat. Jadi nanti kita rintis pengabdian masyarakat tentang edukasi jaminan produk halal. Itu dalam bentuk KKN. Temanya adalah tema tentang halal.
Jadi seperti tahun lalu kita membuat KKN, temanya tema kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nanti kita akan membuat lagi yaitu tema KKN tentang halal, ekonomi, dan pendidikan. Karena di situ ada edukasinya. Dan pengalaman kemarin alhamdulillah sangat bagus, bisa kita teruskan. Yang ketiga adalah penelitian ilmiah halal. Ini nanti Direktur Riset dari UMAHA, Ibu Dr. Ratna Kasari, supaya nanti men-settingkan konkretnya beberapa tema, judul yang menjadi penelitian, baik penelitian tugas akhir maupun penelitian dari mas dosen. Kemudian yang terakhir adalah penyiapan SDM halal. Ini nanti Pak Gofir bersama Ibu Nur Husnul untuk membuat semacam menu-menu kursus, menu-menu pelatihan yang bisa langsung diikuti oleh mahasiswa, dosen dalam rangka penyiapan SDM halal itu. Sehingga kita semuanya bisa bergerak dan ini juga dikonkretkan. Nah, pendampingan itu juga termasuk pengabdian masyarakat. Jadi nanti kita akan membuat pengabdian masyarakat, dasarnya perjanjian kerjasama ini, oleh Sekjen akan membuat surat tugas pengabdian masyarakat dengan judul pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, nanti kita akan minta DPD untuk mengirimkan orang-orang yang berminat dan kita siapkan SK-nya, SK pusat. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan penyusunan pengembangan jaminan produk halal dan pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha. Jadi bagaimana planningnya. Jadi ini juga terkait dengan penelitian dan KKN yang kita lakukan di daerah-daerah, bagaimana membantu para badan usaha desa, BUMDA itu bisa bagian dari pengabdian masyarakat. Di dalamnya adalah termasuk kegiatan untuk perencanaan, manajerial, evaluasi, akuntabilitas, transparansi dari pengembangan ini. Kemudian kita akan penguatan sinergi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan jaminan produk halal. Ya, kita akan sinergikan seperti yang tadi. Jadi ada 4 pihak yang bisa kita kerjasamakan, yaitu Kementerian Agama Provinsi dalam Satgas Halal, kemudian dari Perguruan Tinggi Agama Islam yang ada di provinsi, kemudian dari ADRI yang sebagai kolaboratornya di sana. Yang terakhir adalah universitas-universitas yang punya halal center. Yang terakhir membuat roadmap. Itulah Bapak Ibu sekalian, saya minta nanti siapa yang tadi saya sebut. Oh ya, untuk terkait dengan Kampus Merdeka, saya minta Prof. Rusyono untuk membuatkan planningnya, action plan, nanti dijadikan template bagi perguruan tinggi yang ada, sehingga Kampus Merdeka kita itu terkait dengan BPJPH. Nah, ini benar ini. Terkait dengan BPJPH itu nanti konkretnya kayak apa, termasuk pengakuannya apa saja dari serangkaian kegiatan yang perjanjian kerjasama kita ini yang bisa diakui oleh para rektor di daerah masing-masing untuk bisa dilihat. Nah, ini saya tadi lihat dari aspek penelitian ilmiah halal itu bukan dari aspek makanan saja loh ya, termasuk bahannya, termasuk teknologinya, termasuk alatnya. Ya, jadi orang-orang teknologi, orang-orang teknik, termasuk pengembangan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini juga sebagian sudah dikembangkan, sudah dilaksanakan, mungkin bisa menjadi bagian dari penelitian ilmiah tentang halal. Dan dari situ juga nanti kita akan bisa mengajak media. Dan yang terakhir sekali adalah kita buat rutin, kalau kita kerjasama minggu ke-3 itu dengan komunitas Menristek
LIPI, organisasi profesi, IPTEK, SDM IPTEK, itu hari Jumat minggu ketiga. Jadi nanti malam kita akan presentasi tentang bagaimana varian baru Corona 2019 itu kita kerjasama dengan asosiasi penerima beasiswa Habibie, termasuk di dalamnya para peneliti, para perekayasa, SDM IPTEK. Saya untuk hari ini, untuk kegiatan halal ini, kita akan tetapkan setiap hari Jumat itu minggu kedua. Jadi kita sudah pastikan itu dengan 1000 kegiatan dan itu ada sertifikatnya, bahkan juga ada pengakuan-pengakuannya. Itu hari wajibnya hari Jumat minggu kedua itu adalah kegiatan untuk kegiatan konkret, baik termasuk apakah rapatnya, apakah termasuk pendampingannya, apakah termasuk sosialisasinya, termasuk dengan problem solving dan helpdesk terkait dengan halal. Itu kita tetapkan hari Jumat minggu kedua malam. Itulah konkret kita supaya kita tidak sleeping MOU, kita konkretkan dan penanggung jawabnya adalah dari pusat Ibu Bapak Profesor Supari Muslim karena beliau ketua bidang halal. Kemudian dari Umaha adalah Bapak Dr. Siti Nur Husnul Yusmiati. Kemudian dari aspek online-nya nanti tetap Ibu Dr. Munir Nurnadewi. Itulah Bapak dan Ibu sekalian respon saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Mas Tuki, sehingga Jumat minggu kedua yang akan datang kita akan ini Jumat ke berapa ini ya? Minggu kedua, Pak. Minggu kedua, oh ya. Oke, jadi minggu kedua ya. Oke, nanti minggu kedua yang akan datang kita akan konkretkan membuat besar-besaran ya 1000 peserta menjadi internasional konkret, dan apa yang tadi saya sampaikan supaya segera di action plan kan. Nah, termasuk saya tidak pernah membahas soal sumber dana ya. Biasanya kita ini nyanyi aja sudah datang sendiri. Ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana. Tidak tahu kita 7 kali acara dengan Pak Mas Tuki itu tidak sepeser pun kita pernah cari itu. Tapi alhamdulillah jalan semua itu. Terima kasih Pak Mas Tuki. Ya. Mohon izin Bapak, dari BPJPH sudah siap Bapak. Tadi ada sedikit disconnect. Silakan Bapak. Mohon maaf. Jadi ada kendala teknis tadi. Nah, dan saya sudah mendengarkan apa yang barusan direspon oleh Pak Presiden. Saya kan menterinya kan. Ya. Ya. Nah, terakhir tadi saya sampaikan bahwa kita memerlukan kerja-kerja yang lebih konkret tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kaitannya dengan sosialisasi, edukasi dan literasi halal yang lebih segmented dan tematik, itu ketegasannya. Yang ketiga, saya ingin memberikan catatan pada perlunya inisiasi standar mutu halal lingkup yang lebih luas. Nah, kami ini misalnya di lingkup serumpun, negara serumpun misalnya. Negara serumpun itu kebetulan dalam waktu dekat tanggal 17 Juni lusa itu ada IMT-GT antara Indonesia, Malaysia dan Thailand Triangle. Gold Triangle. Jadi segitiga emas ini. Itu soal halal, Pak. Khusus untuk working group-nya. Nah, tapi memang di sisi tertentu soal standar halal, standar mutu halal di level negara serumpun misalnya, itu perlu diinisiasi. Saya tahu bahwa ADRI memiliki jaringan yang cukup bagus itu di negara-negara serumpun ini, dan kalau misalnya diperluas lagi ASEAN, karena kita juga punya punya working group dan juga ada beberapa
pertemuan-pertemuan di level ASEAN khusus untuk diinisiasi, dirumuskan, dibahas tentang standar mutu halal yang bisa disepakati. Itu yang ketiga catatan saya. Yang keempat yang kami berharap juga perlunya ada duta halal di kalangan mahasiswa. Nah, saya membayangkan kalau duta halal mahasiswa ini bisa dilakukan oleh Umaha dan jaringannya melalui ADRI di banyak perguruan tinggi, kemudian melalui duta-duta halal mahasiswa ini di berbagai bidang, misalnya mahasiswa yang dengan berbagai program-program studinya itu bisa saja menjadi duta-duta halal dengan pemahaman yang bisa dilakukan pembekalan secara spesifik. Barusan saja saya mendapatkan surat dari Ikatan Ikatan Mahasiswa untuk menjadi relawan-relawan halal, duta-duta halal. Saya kira tadi yang saya sampaikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat harus segmented dan juga perlu masif, itu salah satu misalnya dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa ada ribuan, pastilah ribuan ini bisa menjadi penyebar-penyebar informasi tentang halal yang sangat-sangat efektif dengan berbagai kanal, apalagi mereka bermain di dunia media sosial. 4 hal itu yang Pak Presiden saya garis bawahi dan bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih implementatif, aplikatif bersama BPJPH, Umaha dan ADRI. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Allahul muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya merespon yang terakhir tadi itu. Dan itu menarik itu. Dan itu biasanya orang-orangnya ya memang harus ganteng-ganteng, cantik-cantik sebagai duta, gitu ya. Nah, maka saya langsung aja instruksikan kepada panitia PMB, ya, panitia PMB untuk membuat festival duta halal bagi sekolah, ya, SMA, SMK. Kita buatkan acara sekaligus karena untuk sekolah kami sendiri saja, kami punya sekolah di SMK ada 14 SMK, SMA ada 10, ya, SMP-nya ada 8, 20.000 lah. Nah, untuk dari satu yayasan dari Umaha itu juga sudah bisa, tapi nanti akan kita undang semuanya. Jadi tolong kita juga karena punya agenda, Ibu Warek kerjasama, agenda Dies Natalis Umaha. Nanti bekerja dengan ADRI, salah satunya adalah membuat, yaitu bagaimana membuat TOT duta halal, yaitu training of trainer bagi duta halal. Untuk Bu Nuneng mungkin bisa jadi duta halal, Pak Reski bisa jadi halal karena sama-sama. Hanya kalau Pak Reski jenggotnya tambah dawa itu sesudi saya. Ya. Nah, nanti jangan-jangan celananya juga cingkrang, waduh tambah sedih saya. Kebanjiran, Pak. Kebanjiran. Terima kasih. Mungkin ada dari Ibu Eri Sarimana merespon juga. Ini karena diskusi tadi malam perlu kita tambahkan sebelum kita tanda tangan. Prof. Eri Sarimana, silakan. Ya. Terima kasih Pak Presiden ADRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Mas Duki, alhamdulillah berjumpa kembali Pak. Sehat selalu ya. Senior saya bagian kerjasama ini seharusnya beliau Pak Presiden nih, nanti Prof. Supari yang bicara ini lebih tepat. Yang pasti saya sebagai Sekjen ADRI insya Allah siap untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait kerjasama dengan BPJPH. Takut salah Pak, pelan-pelan saya bicara. Insya Allah. Nah, terkait dengan DPD ADRI di seluruh Indonesia yang selalu menghubungkan, itu selalu diminta oleh Pak Presiden adalah Sekjen. Insya Allah kami akan segera membuat suratnya sehingga nanti
dari masing-masing DPD kita sudah punya masing-masing utusan untuk bidang-bidang itu ya Pak Presiden, insya Allah. Jadi bekerja sama dengan Ketua DPP bidang kerjasama, insya Allah siap Pak Prof. Supari ya, Teteh Eri selalu siap insya Allah ya, demi kejayaan Indonesia, demi ADRI hebat, dan demi dosen-dosen hebat, demi para peserta didik yang hebat. Begitu ya Pak Mas Tuki, insya Allah selalu siap kami mendukung, membantu program yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Presiden. Ya, saya sebagai Pak Presiden saja. Jadi terima kasih Prof. Heri. Jadi perlu disampaikan bahwa dalam setiap divisi di DPD itu terdapat divisi kewirausahaan dan kesejahteraan. Ya. Nah, itu kalau di pusat itu juga ada juga divisi kewirausahaan dan kesejahteraan. Kalau di pusat itu koordinatornya sekarang ini mau jadi kepala BPJPH. Jadi Sami Mawan jadinya ini nanti. Gampang tinggal instruksi saja. Jadi kalau memberi instruksi ke DPD ADRI itu ya misalkan kalau ribut lewat BPJPH ya lewat ADRI saja karena punya SK itu. Nah, kemudian perlu saya sampaikan Prof. Mengapa kok saya dipanggil presiden? Ini gara-gara pengalaman internasional. Ya. Ketika itu kita mau MOU, terus saya hanya sebagai Chief of ADRI. Nah orang Thailand waktu itu marah. Loh, kalau Chief itu hanya sebagai kepala bagian. Ini ADRI ini luar biasa, maka harus presiden. Oh begitu? Waduh. Ya sudah, terima kasih kalau gitu saya presiden tanpa pilihan, gitu. Jadi, nah, itulah sampai sekarang namanya jadi presiden, ya. Nah, saya persilakan Prof. Supari Muslim, ini asli Muslim ya. Yang lainnya tidak Muslim, Prof. Yang Supari yang Muslim. Silakan merespon sebagai kepala kerjasama yang banyak sekali melakukan kerjasama dan kita konkretkan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Masuki, Pak Masuki bisa di respon. Silakan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Presiden, terima kasih Bapak Ketua JPH, Kementerian Agama, Sekjen ADRI, kawan-kawan semua yang tergabung dalam forum ini. Alhamdulillah kita semua sudah mendengar. Sekarang tinggal waktunya melaksanakan. Jadi tadi sudah disebut, yang sempat saya ingat adalah diantaranya topik-topik penelitian terkait dengan apa? Halal. Jadi termasuk juga topik-topik PKM, pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan produk halal. Termasuk juga tentang duta-duta halal. Saya pikir ketika hal itu penting dalam rangka implementasi kerjasama ini, dan kita berharap itu semua segera bisa kita wujudkan bersama sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama. Saya kira itu intinya, Pak Presiden, Sekjen, Pak Mas Duki, saya ikut mendoakan tulisan PLH itu kurang bagus. Pak Dr. Mas Duki, tulisan PLH itu sesuai doa dari Presiden ADRI kurang bagus. Jadi kita semua ikut mendoakan supaya tulisan PLH yang telah dicoret oleh Presiden ADRI itu benar-benar segera hilang. Amin. Apalagi tadi sudah ada networking, kerjasama, bahkan tingkat ASEAN gitu ya. Insya Allah ADRI juga kurang lebih seperti itu. Bahkan tidak hanya ASEAN, ada si Taiwan, Korea, Jepang, bahkan Eropa, Amerika juga. Insya Allah dalam network internasional, ADRI insya Allah atas sesuai cita-cita ADRI sebagai organisasi profesi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, insya Allah siap. Demikian, terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Supari atas respon yang telah diberikan kepada kami semua. Menginjak pada acara berikutnya, kita telah sampai pada puncak acara, yaitu penandatanganan nota kesepahaman dan juga kerjasama antara UMAHA, ADRI, dan juga BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu, sebagai ilustrasi nanti akan dilakukan elaborasi penyampaian secara naratif oleh Rektor 4, Dr. Nunung Nurnadewi, untuk menjelaskan kira-kira substansi daripada MOU dan PKS atau perjanjian kerjasama ini apa saja. Waktu dan tempat kami persilahkan sembari Bapak PLT dan juga Pak Rektor, Pak Presiden bisa melakukan penandatanganan MOU foto di sana. Terima kasih. Kepada Bu Nuning. Baik, Pak Reski, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami dari bidang kerjasama, Wakil Rektor 4 bidang kerjasama. Mohon izin Bapak Ketum dan Bapak Dr. Haji Mastuki, MAG selaku Ketua PLT Kepala BPJPH. Izin Bu Sekjen, kami akan membacakan nota kesepahaman perjanjian kerjasama antara BPJPH dengan UMAHA dan juga dengan ADRI. Sambil melakukan penandatangan MOU dari pihak UMAHA, ADRI, dan BPJPH. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, ADRI, tentang pengembangan penelitian jaminan produk halal dan penyiapan SDM halal. Nomor 21-BD2-HM.01-06-2021, nomor 100-DPP/MOU-6-2021. Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2021 di Jakarta dan Sidoarjo, kami yang bertandatangan di bawah ini, Dr. Haji Mastuki MAG, PLT Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama, berkedudukan di Gedung Halal Jalan Raya Pondok Gede nomor 13 Jakarta Timur. Selanjutnya disebut pihak ke-1. Lalu kedua, Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD, Ketua Umum Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, ADRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, ADRI, yang berkedudukan di Jalan Raya Suralaya 65 Setu, Cilangkap, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak ke-1, pihak kedua selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut pihak ke-1 dan pihak kedua, dan secara bersama-sama disebut sebagai pihak, bahwa para pihak dalam kapasitasnya dan kedudukan masing-masing merangkaikan terlebih dahulu, 1, bahwa pihak ke-1 merupakan unit kerja excellent, 1 di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki tugas menyelenggarakan jaminan produk halal. Kedua, bahwa pihak kedua adalah Ketua Umum Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, ADRI, yang misinya mengembangkan kompetensi akademi dan profesionalisme dosen dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah jaminan produk halal dan penyiapan SDM halal. Dan butir ketiga, perjanjian kerjasama ini dilakukan atas dasar nota kesepahaman antara BPJPH dengan Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, ADRI, nomor 20 BD1-HM02-06-2021 dan nomor 099-DPP/ADRI/MOU 6-2021 tentang pengembangan kelembagaan Tridharma Perguruan Tinggi tanggal 11 Juni 2021. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak menyatakan telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Maksud dan tujuan, pasal 1. Pertama, perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan kerjasama bagi para pihak dalam rangka pengembangan penelitian ilmiah jaminan produk halal dan penyiapan SDM halal. Kedua, perjanjian ini ditujukan untuk mendukung kelancaran
kegiatan pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan pengumpulan penyiapan SDM halal. Ruang lingkup pasal 2, ruang lingkup janji ini meliputi A. Pengembangan penelitian jaminan produk halal berupa 1. Penulisan ilmiah peneliti dan dosen, 2. Kajian ilmiah, 3. Penelitian bahan halal alternatif. B. Penyiapan SDM halal berupa A. Auditor halal, 2. Penyelia halal, 3. Pendamping halal, 4. Tenaga terampil halal. C. Perencanaan dan penyusunan penyelenggara pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. D. Penguatan sinergi dan koordinasi penyelenggara pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. E. Penyusunan dan pembuatan roadmap pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. Hak dan kewajiban yang tercantum pada pasal 3. Pihak ke-1 berhak untuk A. Menerima informasi dan laporan terkait progres pihak kedua dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. B. Melakukan koordinasi dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. C. Menerima masukan dan saran terkait pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. Pihak ke-1 berkewajiban untuk A. Menyediakan data dan informasi terkait kebijakan pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. B. Menyediakan narasumber yang relevan dan personel yang bertanggung jawab dalam pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. C. Menyediakan akses bagi pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. Ketiga, pihak kedua berhak untuk A. Memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk menunjang pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. B. Mendapat dukungan kebijakan pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. C. Menggunakan atribut atau logo BPJPH dalam melakukan aktivitas pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal setelah mendapat persetujuan penggunaan dari BPJPH. Pihak kedua berkewajiban untuk A. Membuat roadmap dan action plan pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. B. Mengkoordinasikan para pemangku stakeholder terkait pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. C. Berkoordinasi dan menginformasikan dan atau melaporkan rencana pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal yang melibatkan pihak lain dan menimbulkan atau menghasilkan biaya dari pihak luar. D. Membuat dan mengirimkan informasi dan atau laporan terkait implementasi pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. E. Memberikan saran dan masukan terkait implementasi pengembangan penelitian ilmiah, jaminan produk halal, dan penyiapan SDM halal. Baik. Ya, cukup dulu. Baik, kami kembalikan ke MC. Baiklah, demikian penandatanganan MOU dan juga penyampaian substansi daripada isi dari kerjasama ataupun nota kesepahaman yang sudah kita lakukan pada hari ini. Menginjak ke acara berikutnya yang tidak kalah pentingnya, untuk sebagai rasa syukur kita semua terhadap momen yang baik hari ini, maka ada simbolis pemotongan kue yang akan dilaksanakan oleh panitia. Ada Mbak Amber, mohon dibantu. Tanda tangan itu. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan satunya.
Alhamdulillah. Kita kirim. Silakan ditandatangani juga Mas Diki yang di sana. Baik, karena sudah ditandatangani oleh Pak Presiden, saya menterinya akan tanda tangan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak ke atas, Pak. Sudah cukup. Diperlihatkan tanda tangannya, Pak. Full ininya. Biar kelihatan ada tanda tangannya. Kurang depan, Pak Presiden. Kurang depan sedikit. Jadi tidak. Ya, betul. Sip. Oke. Saya kira itu. Ya. Baik, karena penandatanganan telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka kita menginjak pada kegiatan berikutnya sebagai rasa syukur untuk apa yang sudah kita lakukan hari ini. Maka ada secara simbolis pemotongan kue yang bisa dibantu oleh pihak panitia yang ada di kampus Umaha. Ya. Ini adalah simbol bahwa halal food kita harus menyehatkan, halal food kita harus juga bersih, dan ini di model kue tapi bukan ulang tahun, memang. Ini kue saya sama Pak Mas Duki ketika rebutan waktu ulang tahun teman-teman. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kerjasama antara BP, JPH, ADRI, dan Umaha, semoga sukses dan kita laksanakan demi anak bangsa, demi keselamatan dan kemaslahatan umat di dunia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya potong penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti segera saya kirim yang separuh ya. Ya. Yang separuh saya kirim ke BPCH. Ya. Ke Bu Sekjen juga. Ke Bu Sekjen saya kirim juga nanti. Ya. Bentuk. Ya. Ini rotinya kok. Es krim, Pak. Ini sorry, ini ternyata bukan roti, tapi ini adalah es krim, ya, es krim tapi raksasa. Maka ini model baru, inovasi baru, es krim membuat jadi roti, ya. 100% halal, Pak. Dan 100% halal, kita sudah teliti, ya, karena ini memang langganan saya, Zhang Randi. Mas Tuki juga sering ke Zhang Randi, ya. Oke. Terima kasih semuanya, sukses. Alhamdulillah. Yang terhormat, telah tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir, kepada Presiden ADRI, kepada Bapak Kepala BPJPH yang sudah berkenan beserta jajaran untuk menghadiri acara pada hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.